kalau bisnis cuma untuk penghasilan uang, kita udah lihat sejarahnya seperti apa. Tapi bagiku secara pribadi, aku mengalami banget sih Mas. Artinya dakwahku sudah ada keperluan, aku baru berbisnis. Jadi contoh misalnya gini, Cek. Kita punya Yuk Ngaji tuh roadshow pertama, kita road trip, itu kita punya duit cuma 7 juta. Kita road trip 3 kota 7 juta, bener-bener all in 7 juta. Nginep di rumah orang, venue tempat kita minjem dan segala macam. Tapi 7 juta itu bisa jalan. Tapi berikutnya kita mau road trip 5 kota. Lalu kita bilang, ini perlunya berapa ya? Oh lebih. Satu kota kita perlu 10 juta, berarti 50 juta total. Akhirnya kita buat, idahlah kita modal 10 juta, kita taruh sini, ketika kita ngisi di tempat itu, kita minta orang-orang untuk sumbangan, dapat 10 juta untuk dipakai ke kota yang lain, paid forward. Lalu kemudian yang ketiga, kita perlu lebih daripada itu. Akhirnya kita jualan. Nah, jualan pertama Yuk Ngaji itu mulai ketika perlu uang untuk acara. Jadi kita mulai jualan kaos. Setelah itu, nah kita jualannya berapa? Waktu itu kita bilang, oke, kita jualan kaos cuma perlu 40 juta sekarang. Ada kita jualan kaos 40 juta cukup, udah kita adain. Ada kita punya keperluan dulu, jadi kita sudah jawab pertanyaan, siap nggak untuk kaya? Kita lebih dari siap untuk kaya, karena kita udah punya keperluannya. Maka kita membuat bisnis untuk nanggung keperluan itu. Nah, jadi itu salah satu contoh supaya kita bisa tadi sih menentukan batasnya kamu tuh maunya di mana. Nah setelah itu kamu dapat kecukuran. Artinya kalau balik lagi pada orang-orang kayak gini, yakin aja bahwasanya hidupmu itu yang kamu perhatikan bukan bisnismu tapi hidupmu, dan bisnis adalah part daripada hidup itu sebenarnya, bukan tujuan daripada hidup atau bukan hidup itu sendiri. Artinya kalau dalam bisnis ini kamu dapat dengan cara yang cukup, itu akan long lasting yang pertama. Yang kedua, hidupmu akan lebih tenang, tadi yang Cece bilang tadi, dan kalau hidupmu lebih tenang, keluargamu juga lebih terjaga, dan seterusnya dan seterusnya.